Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK, selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SEMSC, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Penghargaan Finansial, Nilai Intrinsik Pekerjaan, dan Pengakuan Profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Studi empiris pada mahasiswa Prodi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Mulyati, NIM 1817051271. Adapun pokok pembahasan pada presentasi hari ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 yaitu penutup. Nah, selanjutnya langsung saja pada bagian pendahuluan. Nah, alasan penulis mengambil topik ini karena adanya beberapa permasalahan, yaitu kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia masih belum cukup baik. Selain itu, sebagian daerah masih mengalami kekurangan akuntan pendidik, padahal banyaknya lulusan mahasiswa akuntansi di Indonesia mengindikasikan bahwa prodi akuntansi merupakan salah satu prodi yang banyak diminati oleh mahasiswa. Namun, Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami kurangnya akuntan pendidik, yaitu masih terbatasnya guru akuntansi. Padahal, hampir setiap tahun Indonesia meluluskan lebih dari 35.000 mahasiswa akuntansi. Seperti data yang telah tertera pada slide menunjukkan bahwa prodi akuntansi S1 memiliki jumlah mahasiswa yang tergolong tinggi karena prodi akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha dari 8 tahun terakhir rata-rata memiliki lebih dari 1.000 mahasiswa. Menurut data PDDikti, jumlah rasio dosen dan mahasiswa pada tahun 2017-2018 adalah 1 berbanding 49,10. Pada tahun 2018-2019, rasio dosen dan mahasiswanya adalah 1 berbanding 14,40. Data PDDikti ini menunjukkan penurunan rasio dosen dan mahasiswa dari tahun 2017-2018 ke 2018-2019. Penurunan rasio dosen mahasiswa ini hanya bisa terjadi jika jumlah dosen meningkat atau jumlah mahasiswanya yang menurun. Jika melihat dari data PDDikti dari tahun 2017-2018 dan 2018-2019, pada tabel 1 terlihat jumlah mahasiswanya meningkat dari 1.406 menjadi 1.424. Nah, peningkatan jumlah mahasiswa ini menunjukkan bahwa jumlah dosen dari tahun 2018 dan 2019 juga meningkat agar rasio dosen mahasiswa dari tahun 2017-2018 ke 2018-2019 menjadi menurun seperti data PDDikti. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah mahasiswa akuntansi, semakin tinggi pula permintaan profesi akuntan pendidik. Nah, dengan demikian maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut, yaitu mahasiswa masih dilema dalam memilih jalur berkarir. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia masih belum cukup baik. Yang ketiga yaitu tingginya minat prodi akuntansi S1 tidak sebanding dengan minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Yang keempat yaitu Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan akuntan pendidik, yaitu guru produktif seperti guru akuntansi. Yang kelima yaitu pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik. Yang keenam yaitu pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian, agar ruang lingkup penelitian tidak menjauh lebar dari judul permasalahan yang diteliti, maka dari penulis membatasi masalah yang hanya pada pengaruh penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik, dengan objek penelitian yakni mahasiswa program studi akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2018. Nah, dengan demikian maka dapat dibuatkan rumusan masalah, yaitu pertama, apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik? Yang kedua yaitu apakah nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik? Dan yang ketiga, apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik? Dan yang terakhir yaitu apakah penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional berpengaruh secara bersama-sama terhadap
terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian, ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, bertujuan untuk membuktikan pengaruh penghargaan finansial terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Yang kedua, yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Dan yang ketiga, yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Dan yang keempat, yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional secara bersama-sama terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Dan adapun manfaat penelitian ini yaitu pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dengan turut berkontribusi dalam pengembangan teori pengharapan atau ekspektasi teori secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait prodi akuntansi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa mengenai pengaruh penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian bagi akademisi program studi akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk masyarakat atau pembaca, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai pengaruh penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengharapan. Teori pengharapan atau ekspektasi teori menyatakan bahwa adanya motivasi tergantung pada bagaimana seseorang menginginkan suatu hal tertentu, kemudian pemikiran untuk mendapatkannya. Tommy et al. 1996. Kemudian Victor Hofstrom 1964 menyatakan teori harapan atau ekspektasi teori merupakan tingginya semangat dalam bertindak bergantung pada tingginya suatu pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti hasil tertentu dan daya tarik dari hasil tersebut bagi suatu individu. Nah, kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman individu dengan adanya keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan yang diperoleh. Jumiati 2018. Kemudian definisi minat berkarir. Minat merupakan adanya rasa ketertarikan pada sesuatu hal tanpa adanya dorongan dari pihak luar. Ardiati 2019. Kemudian karir merupakan pekerjaan atau jabatan yang dijalankan seseorang selama masa pekerjaannya tersebut berlangsung. Hidayat 2017. Jadi, minat berkarir merupakan adanya keinginan untuk melakukan tindakan guna membangun jalur yang akan dijalani di masa depan. Kemudian akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan seorang akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, mengajarkan akuntansi, mengembangkan akuntansi, serta melakukan penelitian dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi yang ada di perguruan tinggi ataupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti dosen dan guru akuntansi. Sawitri dan Fauziah 2017. Kemudian penghargaan finansial. Penghargaan finansial merupakan reward dalam bentuk nilai mata uang yang diberikan sebagai bentuk timbal balik atas adanya pemberian baik itu tenaga, usaha, jasa dalam suatu pekerjaan. Warsitasari 2017. Kemudian nilai intrinsik pekerjaan erat hubungannya dengan kepuasan yang diterima individu saat ataupun sesudah melakukan pekerjaan. Primasanti et al. 2017. Nah, kepuasan kerja ini merupakan seperangkat perasaan yang dirasakan individu mengenai menyenangkan atau tidaknya suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaannya. Kemudian yaitu pengakuan profesional. Pengakuan profesional merupakan suatu penilaian dengan diberikannya penghargaan dalam berbagai bentuk atas pengakuan kinerja seperti naik jabatan. Warsitasari tahun 2017. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pertama, Ambari tahun 2017 menemukan hasil pengakuan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Kemudian Arif Pembayu tahun 2019 menemukan hasil bahwa pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik. Kemudian Ardianti tahun 2019 menemukan hasil bahwa nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Kemudian Oktaviani tahun 2020 menemukan hasil bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Kemudian Warsitasari tahun 2017 menemukan hasil bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Kemudian Puspitasari et al. Tahun 2021 menemukan
hasil penghargaan finansial secara parsial berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang akuntan publik. Nah, kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 secara parsial berpengaruh terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 secara simultan juga berpengaruh terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tadi, sehingga penulis dapat membuat hipotesis H1, penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian H2 yaitu nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian H3 yaitu pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Dan H4 yaitu penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan dalam bentuk numerik. Untuk selanjutnya yaitu subjek penelitian atau populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha angkatan tahun 2018 dengan jumlah 289 mahasiswa. Maka jumlah populasi yang ditentukan yaitu sejumlah 289 mahasiswa. Kemudian, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, atau lebih tepatnya, penelitian ini menggunakan simple random sampling atau teknik sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, kemudian untuk rumus yang digunakan dalam menentukan besarnya sampel yaitu menggunakan rumus Isaac dan Michael sehingga mendapatkan hasil 166 responden. Kemudian, untuk metode pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Kemudian untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian, untuk pengukuran variabel minat berkarir diukur dengan menggunakan indikator pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Kemudian, untuk variabel penghargaan finansial diukur dengan besarnya gaji awal, dana pensiun, dan kenaikan gaji. Kemudian, untuk nilai intrinsik pekerjaan diukur dengan indikator pekerjaan yang menantang secara intelektual, berada dalam lingkungan yang dinamis, dapat mendukung kreativitas dan memberikan kebebasan. Kemudian, untuk variabel pengakuan profesional diukur dengan menggunakan indikator kesempatan berkembang, adanya pengakuan jika berprestasi, naik pangkat, dan memerlukan keahlian untuk mencapai kesuksesan. Kemudian, metode dan teknik analisis data. Untuk analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode pengumpulan, penyajian, dan pengungkapan data yang berguna untuk memberikan gambaran secara jelas yang nantinya dapat mempermudah proses interpretasi. Nah, kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, uji statistik deskriptif. Berdasarkan pada tabel pada slide, seluruh variabel memiliki standar deviasi lebih kecil dari nilai min yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Jadi dapat diartikan bahwa data telah terdistribusi dengan merata. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji kualitas data. Pertama, uji validitas. Pada slide menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yang artinya seluruh butir pertanyaan pada variabel dinyatakan valid, sehingga seluruh butir pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Cornblath alpha dari seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari 0,60. Artinya seluruh instrumen kuesioner yang digunakan dinyatakan reliable atau andal sehingga dapat dipercaya. Kemudian, uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pertama yaitu uji normalitas.
Nah, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,5 dan model regresi tersebut layak untuk digunakan. Kemudian, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel-variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIB kurang dari 10. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Kemudian yaitu uji heteroskedasitas. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedasitas. Untuk uji selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu analisis linear berganda. Nah, dari hasil hipotesis, konstanta memiliki nilai sebesar minus 4,98 yang menunjukkan apabila variabel independen sama dengan 0, maka besarnya minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik juga sebesar minus 4,98. Sedangkan koefisien X1, X2, dan X3 bernilai positif, artinya seluruh variabel independen memberikan pengaruh ke arah positif terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji T. Dari tabel pada slide menunjukkan bahwa H1, H2, dan H3 diterima karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai T itu lebih besar dari T tabel. Nah, kemudian ketiga yaitu uji F. Dari tabel ANOVA, nilai signifikansi yaitu sebesar 0,0, artinya kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel independen atau penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik, sehingga H4 pada penelitian ini diterima. Untuk selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Nah, dari tabel model summary, nilai adjust square sebesar 0,640 yang artinya seluruh variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 64% dan sisanya 36% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi, penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penghargaan finansial sebagai akuntan pendidik akan meningkatkan minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian, nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi nilai intrinsik pekerjaan sebagai akuntan pendidik, semakin tinggi pula minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian yaitu pengakuan profesional berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi adanya pengakuan profesional sebagai akuntan pendidik akan meningkatkan minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Nah, secara simultan, antara variabel penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang akuntan pendidik. Nah, kemudian yaitu bab 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian yaitu pengakuan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian yaitu penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adapun beberapa saran yang dapat diajukan yaitu bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel independen yang tidak dijelaskan pada penelitian ini sehingga dapat meneliti faktor lain yang mempengaruhi minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian yang kedua yaitu bagi perguruan tinggi atau sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau lembaga pendidikan lainnya yaitu dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengakuan profesional memiliki nilai beta tertinggi. Dengan demikian, lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih memperhatikan atau memberikan kesempatan berkembang, pengakuan jika berprestasi, dan naik pangkat kepada para akuntan pendidik sehingga dapat meningkatkan minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.